Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kegagalan bisnis Uber di Indonesia pada tahun ke-2018. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, berikut anggota kelompok 4, Silshi Angel Heavenly, Silshi Triangle Heavenly, Mutia Nurfajar Anissa, dan Ardiansyah Goswar. Uber Technologies, Inc. adalah perusahaan teknologi transportasi asal Amerika Serikat yang menyediakan layanan ride-hailing, pengantaran makanan melalui Uber Eats, pengiriman paket, dan transportasi barang. Berkantor pusat di San Francisco, California, Uber beroperasi di sekitar 70 negara dan 10.500 kota di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Jared Kemp dan Travis Kalanick. Uber pertama kali masuk ke Indonesia pada Agustus tahun 2014, dimulai dengan layanan Uber Black di Jakarta. Layanan ini awalnya menyasar segmen premium dengan kendaraan mewah. Seiring waktu, Uber memperluas layanannya dengan UberX lebih terjangkau dan Uber Moto ojek online untuk bersaing dengan layanan lokal seperti Gojek dan Grab. Namun, pada Maret tahun 2018, Uber resmi keluar dari Indonesia setelah menjual operasinya di Asia Tenggara ke Grab. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Uber mendapatkan saham sebesar 27,5% di Grab, sementara layanan Uber di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya diintegrasikan ke dalam platform Grab. Uber menawarkan berbagai layanan transportasi berbasis aplikasi, mulai dari UberX, layanan kendaraan pribadi dengan tarif terjangkau. 2. Uber Black, layanan premium dengan kendaraan mewah. Ketiga, Uber Pool, layanan berbagi kendaraan dengan penumpang lain untuk menghemat biaya. Selain layanan transportasi, Uber juga mengembangkan Uber Eats, sebuah layanan pengantaran makanan berbasis aplikasi. Target utama Uber di Indonesia adalah masyarakat perkotaan yang membutuhkan transportasi cepat, nyaman, dan terjangkau. Segmen pelanggan utama Uber mencakup pekerja kantoran, mahasiswa, dan wisatawan yang menginginkan layanan transportasi berbasis aplikasi dengan standar internasional. Dalam hal strategi pemasaran, Uber menggunakan pendekatan berbasis digital dengan promosi melalui media sosial, kampanye referral, serta diskon bagi pengguna baru. Namun, strategi ini kurang efektif dibandingkan dengan pendekatan Gojek dan Grab yang lebih agresif dalam menawarkan diskon besar serta insentif tinggi bagi pengemudi untuk menarik lebih banyak pengguna. Salah satu penyebab utama kegagalan Uber di Indonesia adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang pasar lokal. Uber masuk ke Indonesia dengan model bisnis yang sukses di negara-negara barat, tetapi tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen lokal. Kedua, dalam aspek keuangan, Uber mengalami kesulitan dalam mencapai profitabilitas di Indonesia. Struktur biaya operasional Uber lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya, terutama karena insentif yang diberikan kepada pengemudi lebih sedikit daripada yang ditawarkan oleh Grab dan Gojek. Akibatnya, banyak pengemudi yang lebih memilih bergabung dengan Grab atau Gojek yang memberikan pendapatan lebih tinggi dan keuntungan tambahan. Ketiga, dari sisi operasional, Uber mengalami beberapa kendala dalam menjaga keseimbangan antara jumlah pengemudi dan penumpang. Sistem penetapan harga dinamis yang digunakan Uber, meskipun inovatif, seringkali tidak menguntungkan bagi pengemudi, terutama saat permintaan rendah. Keempat, aspek operasional, Uber sempat menghadapi permasalahan perizinan karena tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia dan beroperasi melalui skema yang tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi transportasi. Berbeda dengan Grab yang bermitra dengan perusahaan lokal dan Gojek yang merupakan perusahaan asli Indonesia, Uber mengalami kesulitan dalam menyesuaikan model bisnisnya dengan regulasi setempat. Identifikasi faktor utama kegagalan. 1. Kurangnya adaptasi terhadap pasar lokal. Uber gagal memahami preferensi konsumen Indonesia, seperti kecenderungan menggunakan pembayaran tunai dan dompet digital. Hal ini menyebabkan layanan mereka kurang diminati dibandingkan pesaing yang lebih lokal dan fleksibel. Kedua, persaingan ketat dengan Gojek dan Grab. Uber mengalami kendala dalam menyesuaikan diri dengan regulasi transportasi online di Indonesia. Tidak adanya badan usaha tetap di Indonesia
serta tekanan dari pemerintah dan asosiasi pengemudi taksi konvensional semakin memperburuk posisi Uber. Ketiga, masalah keuangan dan insentif pengemudi. Uber tidak mampu memberikan insentif sebesar yang diberikan oleh Grab dan Gojek, sehingga banyak pengemudi lebih memilih untuk bermitra dengan pesaingnya. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengemudi yang signifikan. Alternatif strategi jika bisnis ingin bertahan. 1. Menyesuaikan model bisnis dengan pasar lokal. 2. Meningkatkan efisiensi bagi pengemudi. 3. Diversifikasi layanan. 4. Strategi pemasaran yang lebih efektif. 5. Pendekatan yang lebih kooperatif terhadap regulasi. Selanjutnya, alternatif strategi jika bisnis harus ditutup. 1. Menjual aset dan lisensi kepada pihak ketiga. 2. Membantu pengemudi beralih ke platform lain. 3. Mengalihkan fokus bisnis ke segmen lain. 4. Menjaga hubungan pelanggan dan mitra. Selanjutnya, implikasi bagi perusahaan serupa. 1. Adaptasi terhadap kondisi pasar lokal, memahami preferensi konsumen lokal, seperti metode pembayaran, harga, layanan, dan kebiasaan penggunaan transportasi, adalah faktor kunci keberhasilan. 2. Persaingan yang ketat membutuhkan strategi yang lebih fleksibel. Bisnis harus siap bersaing dengan pesaing lokal yang sudah mapan dengan strategi pemasaran dan insentif yang lebih agresif. Ketiga, memahami regulasi dengan baik. Sebelum masuk ke suatu pasar, perusahaan harus mempelajari regulasi yang berlaku dan menyesuaikan model bisnisnya agar tidak menghadapi kendala hukum yang berat. 4. Diversifikasi layanan untuk daya saing lebih kuat. Bisnis yang hanya mengandalkan satu layanan mungkin akan kesulitan bertahan. Menyediakan layanan tambahan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas basis pengguna. Dengan belajar dari kegagalan Uber, perusahaan lain dapat menghindari kesalahan yang sama dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegagalan Uber di Indonesia disebabkan oleh kurangnya adaptasi terhadap pasar lokal, persaingan ketat dengan Grab dan Gojek, serta tantangan regulasi yang tidak dapat diatasi dengan baik. Selain itu, strategi keuangan dan manajerial yang kurang tepat mempercepat keluarnya Uber dari pasar Indonesia. Kesalahan utama Uber adalah tidak memahami kebutuhan pelanggan Indonesia dengan baik, seperti preferensi pembayaran dan pentingnya diversifikasi layanan. Selain itu, kurangnya strategi pemasaran yang agresif dan insentif yang menarik bagi pengemudi membuat Uber kehilangan daya saing. Sampai di sini pembahasan tentang analisis kegagalan bisnis Uber di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian.